warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, jadi hari ini Ibu absen terlebih dahulu ya. Nanti kalau misalkan hadir, sampaikan hadir. Kalau tidak, sampaikan izin kepada Ibu ya. Yang pertama, Bilqis Keisa Putri Kamila. Hadir. Valencia Noha. Hadir, Bu. Kaila Zukrofana. Hadir, Bu. Jihan Atsila. Hadir, Bu. Alhamdulillah, jadi semua hadir ya. Ya. Nah, alangkah lebih baiknya sebelum memulai pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Ya. Boleh Mbak Ayah sebagai ketua untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Jadi kita lanjutkan pelajaran hari ini ya. Ya. Nah, apakah masih ingat pelajaran kemarin kita membahas tentang Transportasi. betul, tentang transport pasif, di mana transport pasif itu merupakan transport yang tidak melibatkan ATP. Nah, kali ini kita akan membahas yang namanya transport aktif. Nah, sebelumnya tujuan dari pembelajaran ini adalah supaya peserta didik itu mampu menjelaskan mengenai apa? Mengenai transport aktif. Di dalamnya ada yang namanya eksositosis dan juga ada yang namanya endositosis. Nah, setelah ini kita akan bahas. Sebelumnya, kalau tadi Ibu bilang transport aktif itu menggunakan sesuatu, sedangkan transport pasif itu tidak menggunakan. Nah, diingat-ingat kembali, kalau yang namanya transport aktif menggunakan sebuah energi. Energi itu di dalam bahasa kimiawinya disebut dengan ATP. ATP itu kepanjangan dari apa, Bu? ATP itu kepanjangan dari adenosin trifosfat, kayak gitu. Nah, kita akan bahas satu persatu dari yang namanya transport aktif dan transport aktif itu di dalamnya ada apa aja toh, Bu, kayak gitu. Nah, kita akan bahas satu persatu. Pertama, transport aktif itu merupakan perpindahan suatu molekul atau suatu ion. Molekul itu apa tuh? Molekul itu sesuatu yang biasanya enek di dalam tubuh, ada di dalam tubuh, dan itu sangat berpengaruh pada proses dalam tubuh. Jadi transport aktif itu adalah gerakan atau perpindahan suatu molekul yang melibatkan suatu energi atau ATP untuk masuk dan keluar. Jadi di dalam tubuh ini ada proses molekul itu di mana dia masuk, ada juga dia prosesnya itu keluar. Nah, kalau nanti prosesnya masuk itu biasanya dikenal dengan kata endo, ya kan? Kalau keluar ekso. Nah, sama kalau di transport aktif juga kayak gitu. Jadi kalau endositosis itu proses masuknya molekul, kalau eksositosis itu proses keluarnya molekul. Nah, nanti kita juga jelaskan di dalam endo proses masuk tadi itu dibagi menjadi 3 macam. Kalau eksositosis nanti juga ada macamnya sendiri. Nah, sebelumnya kita akan lebih dahulu memperdalam sebenarnya fungsi dari transport aktif itu apa toh, Bu, kayak gitu. Nah, ternyata fungsi dari transport aktif itu untuk menjaga keseimbangan dalam sel dalam tubuh kita. Sekarang dibayangin ya, dari Mbak Kaila sampai ke Mbak Ayah. Dibayangin kalau misalkan sel di dalam tubuh ini hanya menerima proses masuk, jadi hanya ada ion yang masuk, tidak ada yang keluar. Kira-kira seimbang enggak? Enggak, iya betul. Harus ada yang masuk, harus ada juga yang keluar. Jadi proses transport aktif ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan di dalam tubuh. Nah, transport aktif itu terjadi di mana? Ada di dalam sitoplasma sel darah merah manusia. Sitoplasma sel darah merah manusia itu pada umumnya kadar ion kaliumnya 30 kali lebih besar daripada plasma. Jadi mekanisme transport aktif ini adalah hanya sebagian kecil dari luas membran plasma yang terbenam ke dalam membentuk kantong. Nah, kita akan lebih perdalam lagi jenis-jenis dari transport aktif. Sebelumnya kita review dulu. Tadi Ibu bilang kalau yang namanya transport aktif itu melibatkan ATP atau energi, betul. Nah, terus transport aktif itu
dibagi menjadi dua. Satu yang masuk namanya apa? Endositosis, yang keluar eksositosis. Betul. Sekarang kita bahas satu persatu endo dan ekso melalui gambar yang sudah Ibu siapkan. Setelah itu nanti ada mengamati video. Pertama gambar dulu. Jadi di sini itu ada gambar yang satu ada tulisannya endositosis. Ada ya, terlihat jelas. Nah, endositosis ini adalah proses masuknya suatu ion atau molekul yang dia itu melalui membran. Nah, endositosis ini dibagi menjadi tiga, apa? Fagositosis, pinositosis, dan endositosis yang diperantarai reseptor. Kita bahas fokus dua dulu ya. Ada fagositosis, ada endositosis. Pertama, apa itu fagositosis? Diingat-ingat kata fago. Fagositosis itu artinya proses masuknya suatu molekul atau ion yang dia itu berupa benda padat. Kok bisa? Jadi di dalam tubuh kita itu ada ion masuk, tapi ion atau molekulnya itu berupa molekul padat. Nah, kalau molekulnya berupa molekul padat tergolong dalam fagositosis. Caranya gimana? Ternyata di dalam tubuh kita itu ada yang namanya sel yang dia itu punya kaki semu atau pseudopodia. Dia berfungsi untuk memakan zat padat tadi, ditelan. Nah, ketika ditelan, dicontohkan ini partikel padat berwarna merah, ditelan oleh membran plasma, dimasukin, membentuk bulatan. Bulatan ini disebut dengan vakuola makanan atau fagosom kalau di dalam fagositosis. Tapi kalau pinositosis itu yang masuk itu berupa zat cair, diiling-iling. Diingat-ingat, kalau kita punya teman namanya Pina, jadi Pina itu yang cair. Kalau fago itu sesuatu yang masuk berupa zat padat. Itu ya. Adan. Nah, jadi kalau tadi disampaikan ada fagositosis, ada pinositosis. Pino pakai yang berupa cair. Kalau fago padat. Fago itu berupa padatan. Mbak, kok bisa Mbak? Coba dilihat di sini. Jadi tadi kan Mbak saya bilang toh, kalau dia itu bisa melakukan dengan yang namanya kaki semu atau pseudopodia. Nah, kaki semunya itu ada di daerah sini. Lalu dia menyelimuti yang akan masuk di bawah, srek, membentuk yang namanya vesikel. Nah, vesikel ini kalau pada endositosis itu membentuk fagosom. Nah, nih membentuk fagosom berupa vesikula. Jadi bulat-bulat ini namanya apa? Vesikula. Vesikula itu apa? Molekul yang sudah berhasil masuk atau yang sudah berhasil keluar melalui membran tadi. Jadi ini membran. Kalau misalkan benda padatnya di luar sini, membrannya dalam. Jadi ini dianggap dalam, ini dianggap luar. Kalau dari luar ke dalam namanya apa? Masuk tuh. Kalau masuk namanya endositosis. Jadi kalau ini molekul tadi dari luar masuk ke dalam, jadi dia itu ditarik oleh kaki-kaki semu, ditelan. Kalau ini padat tadi masuk ke dalam, membentuk yang namanya bulatan disebut dengan vesikula atau vesikel. Nah, vesikel ini sudah ada di dalam. Nah, itu biasanya terjadi di mana, Mbak? Kalau misalkan terjadinya itu kayak misalkan proses pencernaan. Jadi kalau misalkan cara tubuh menyerap nutrisi itu pakai apa, Bu? Pakai yang namanya proses transport aktif. Jadi masuk, diserap dari luar bagian sitoplasma, diserap masuk pakai yang namanya transport aktif, lebih tepatnya endositosis. Nah, nanti tergantung kalau nutrisinya berupa padatan masuk pada fagositosis, kalau berupa cairan masuk dengan yang namanya pinositosis. Betul. Nah, sekarang kita bahas berikutnya, namanya eksositosis. Nah, eksositosis itu proses keluar, ya kan? Proses keluar itu yang dimaksud apa, Bu? Jadi eksositosis itu merupakan suatu mekanisme transport bermolekul besar. Bermolekul besar itu maksudnya gimana? Jadi molekul yang keluar itu berupa molekul besar. Contohnya adalah polisakarida. Katanya aja poli itu pasti lebih besar. Nah, itu melintasi suatu membran dari
dalam keluar, kan namanya ekso itu dari dalam keluar kan? Dengan menggabungkan vesikula yang mengandung molekul-molekul ini dengan melalui membran plasma kayak gitu. Jadi sudah jelas ya, yang namanya endositosis itu proses masuk, kalau eksositosis itu proses keluar. Endositosis dibagi menjadi 3, salah satunya yang padat namanya fagositosis, yang cair namanya pinositosis. Betul. Kalau eksositosis proses keluar. Nah, sekarang Ibu bagikan LKM. Nanti di dalam LKM ini anak-anak menjawab pertanyaan yang sudah Ibu siapkan, dan juga ini Ibu kasih video. Jadi nanti diamati videonya, habis itu dianalisis. Yang namanya endositosis itu kayak gimana toh? Yang namanya eksositosis itu kayak gimana toh? Setelah ini akan Ibu kasih pengumuman lagi mengenai tugas akhirnya ya. Jadi Ibu bukakan dulu videonya. Bentar. Nah, kelihatan nggak nih? Kelihatan ya? Coba kita ulang. Sekarang dia mati, Ibu putar 2 kali. Ini yang pertama. Nek, lebih kelihatan gini apa gini? Gini? Enggak. Gini? Nah, ya, udah kelihatan semua ya. Bisa. Sembari dibagikan LKM-nya. The substances taken in by single-celled organisms are often particles or large polar molecules that cannot cross the hydrophobic plasma Jadi, membrane. ini merupakan video proses keluar dan masuknya tadi molekul atau endositosis dan eksositosis tadi ya. Nah, tadi kan Ibu jelasinnya pakai kata-kata. Nah, ini dilihat sebenarnya tuh kayak gini. Phagocytosis. If the material the cell takes in is liquid, it is called pinocytosis. Specific molecules, such as low-density lipoproteins, LDL, are often transported into eukaryotic cells through receptor-mediated endocytosis. Molecules to be transported first bind to specific receptors on the plasma membrane. The interior portion of the receptor protein is embedded in the membrane. The protein clathrin coats the inside of the membrane in the area of the pit. When a coated vesicle, which carries the molecules into the cell. Exocytosis is the reverse of endocytosis. This process results in the discharge of material from vesicles at the cell surface to the outside of the cell. Sudah. Jadi tugasnya sudah Ibu bagikan LKM, ada pertanyaan dan diminta untuk menjelaskan eksositosis dan endositosis dari analisis video ini tadi. Nah, sebelumnya untuk tugas akhir ini Ibu sudah bagi kelompok. Dalam satu kelompok terdiri dari 2 orang. Kelompok pertama ada Jihan sama Kaila. Kelompok kedua ada Bilki sama Ayah. Tugasnya apa? Tugasnya membuat video presentasi. Jadi nanti di dalam videonya nanti Kaila bertugas untuk presentasi, Jihan juga, Bilkis juga, Mbak Ayah juga sama presentasi disertai dengan video-video kecil atau foto bebas. Nah, jadi presentasinya kayak semacam presentasi PPT bernarasi boleh, tapi harus ada mukanya ya, kayak gitu. Nah, sudah, nanti kami sudah diisi ya. Sudah. Nanti setelah ini dikumpulin ke Ibu kembali. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, ada yang ditanyakan? Tidak, alhamdulillah. Ibu harap paham ya? Paham. Nanti kalau nggak paham bisa ditanyakan kembali. Ingat lagi bahwa pelajaran kemarin kita membahas tentang transport pasif, sekarang membahasnya transport aktif. Nah, mungkin nanti minggu depannya lagi kita akan bahas yang lain kayak gitu. Nah, mungkin Ibu cukupkan. Apabila
Bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.